Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di absen dulu di chat Zoom-nya ya. Ya, sesuai janji Bapak kemarin kita akan ngebahas tentang suggest and offer hari ini. Di LKS juga ada itu bab pertama langsung tentang suggest and offer. Ini ngehalangin chatnya. Nah, di pinggir aja. Nanti ini di absen di sini ya, di chat Zoom. Tolong absenin yang hadir, misalnya ada yang ikut atau ya berdua, bertiga gitu sama teman. Tolong absenin aja di sini yang ikut Zoom ya. Ya, kita langsung aja ke materinya tentang suggest and offer. Ini ada berapa orang? Ada 5 orang, lumayan. Nanti kalau yang nggak ikutan masih ada materinya di WhatsApp. Cuman mungkin kalau di WhatsApp itu kan materinya nanti cuma tertulis aja. Jadi untuk penjelasannya rada susah ya. Nanti belum diambil screenshotnya untuk yang voting yang kemarin. Ya apa aja. Kebanyakan campuran tapi sih. Lihat di voting kemarin. Kalau menurut kalian mending pembelajaran via apa? Campuran, ada yang via Moodle, ada yang via ini ya via Zoom, tapi kebanyakan milihnya campuran ya, berarti mungkin kalau lagi nggak ada kuota WA aja cukup gitu materinya aja. Kalau lagi misalnya bisa mengikuti Zoom ya mungkin kalau dari Zoom lebih enak soalnya kan kelihatan ya materinya, bisa dijelasin, nggak langsung tentang dibaca aja. Kalau dibaca aja mungkin ada yang pusing, nggak ngerti. Apalagi kalau jarang baca buku yang lain, cuma ikut kelas aja. Ya langsung kita masuk ke materinya sekarang tentang suggest and offer. Suggest dulu berarti ya. Nah suggest itu adalah kata kerja yang verb. Kata kerja itu dalam bahasa Inggris sebutnya verb sih. Ada yang apa? Verb itu kata kerja ya. To mention, nah suggest itu artinya to mention an idea, possible plan or action for other people to consider. Jadi untuk beritahu ya atau mention ide itu ide, mirip dengan bahasa Indonesianya ya. Possible plan itu ini ya, rencana yang mungkin, atau action itu tindakan untuk other people to consider, untuk orang lain dipikirkan. Jadi di ini ya, di sebagai masukan. Jadi suggest itu adalah saran ya. Arti suggest itu adalah saran gitu. Nah, jadi maksudnya itu suggest adalah kata kerja ya, verb ya. Kata kerja itu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan ide, rencana atau aksi pada seseorang. Maksudnya bukan memberikan aksi ya. Menyarankan tindakan ya, menyarankan aksi ya. Rada aneh tuh. Gak apa-apa ya. Menyarankan aksi pada seseorang. Singkatnya suggest ini, nah ini ya. Suggest itu jadi menyarankan. Jadi ingatnya kalian kalau suggest itu menyarankannya, kalau dalam menyarankan bahasa Indonesia mungkin udah pada tahu ya gimana caranya. Kalau menyarankan dalam bahasa Indonesia, misalnya, hey mau lebih baik misalnya kita lihat Zoom aja daripada yang materinya doang, ngerti ya, kayak gitu bisa. Kalau dalam Indonesia, kalau dalam Inggrisnya juga sama, cuman bedanya ya bahasanya. Nah di sini tapi untuk suggest itu bukan untuk benda. Jadi misalnya gini ya, kamu mau ini, misal bendanya bisa makanan, bisa barang ya, misalnya kamu mau tas ini atau kamu mau kue ini gitu. Bukan ya, bukan itu. Jadi saran itu khusus untuk ide atau memberikan rencana ya, atau menyarankan tindakan sih. Nah jadi gitu ya, 2 poinnya itu. Jadi saran,
Suggest itu adalah menyarankan. Dan menyarankan, suggest itu dalam bahasa Inggris bukan untuk menyarankan benda. Nanti benda itu pakainya yang offer ya. Offer itu tawaran. Jadi menyarankan dan nawarkan itu beda. Ya, jadi menyarankan dan menawarkan itu jelas bedanya. Kalau menawarkan itu kan bisa, kalau dalam bahasa Indonesia sih sebenarnya menawarkan bisa untuk ide juga ya, menawarkan rencana. Tapi dalam bahasa Inggris dibedain. Jadi suggest khusus untuk menyarankan, offer sementara offer nanti ya, offer. Suggest dulu aja ini. Kita lanjut lagi. Langsung ke contoh kalimatnya aja, soalnya singkatnya cuman berapa menit, cuman paling 40 menitan. Ya. My parents suggested Sundanese restaurant near the airport for my birthday party. Artinya, kedua orang tuaku menyarankan restoran Sunda dekat bandara untuk pesta ulang tahunku. Ini jelas ya, kalimat yang menunjukkan kalau dia adalah suggest itu adalah ini, ada kata suggested. Jelas. Nah, kalau di sini apa artinya? Ya menyarankan. Ya menyarankan mah udah pastilah. Perlu sentence breakdown-nya nggak? Kayak ini verb, ini apanya gitu. Ini verb, ini. Nah ini misalnya my parent itu kan sebagai subjek. Ini my parent itu subjek, suggested-nya itu tadi adalah verb ya. Verb. Sundanese restoran berarti keterangan tempat ya. Keterangan tempat bahasa Inggris atau apa ini? Information aja ya. Near the airport for my birthday party. Ya masih sama sih. Sundanese restoran near the airport for my birthday party. Ini berarti satu ini. Ini keterangan tempat ya. Nah, contoh yang kedua, can I suggest where you could buy Dayan Rubik Cube? Rubik Cube, ya. Dapatkah aku menyarankan di mana kamu bisa beli sebuah Rubik merek Dayan? Jadi bukan Dayan nama orang ya. Rubiknya, Rubik Cube-nya, mereknya Dayan. Di sini tetap ada suggest. Jelas lah ya yang gini. Yang contoh 3 juga masih sama nih ya. My teacher will suggest me about the work. Jadi kan bukan gak ada yang menawarkan, beda dengan menawarkan benda ya. Kan ini lihat nomor 2. Ini bukan menawarkan bendanya ya. Soalnya kayak gini. Can I suggest where you could buy Dayan Rubik Cube? Dapatkah aku menyarankan di mana kamu bisa membeli? Jadi nah, menyarankannya itu adalah di mananya ya, bukan menyarankan Rubik Cube. Mending beli Rubik Cube merek Dayan aja enggak. Tapi menyarankannya di mana belinya ya. Udah ada gambarnya? Coba lihat lagi atau keluar dulu zoom-nya, masuk lagi. Ya gitu, gak ada gambarnya. Bentar ya. Ada gambarnya sekarang? Kenapa ya nggak ada? Ya tapi tadi atau suggest ya, suggest dulu aja, kembali lagi. Tadi suggest itu intinya menyarankan. Untuk contoh kalimatnya ini nanti bisa adalah materi TXT-nya di WA ya. Untuk contohnya nanti ada yang lengkapnya nih. Pokoknya jadi suggest itu kata kerja ya. Kata kerja itu dalam bahasa Inggris adalah verb. V itu verb ya. Verb itu adalah kata kerja. Jadi suggest itu kata kerja yang intinya tentang menyarankan gitu ya. Ya sekarang langsung ke ini kan contoh tadi, ini pengertiannya ya. Ini udah yang tadi ya. Nah kalau tadi kan sebagai ini ya, sebagai verb, suggest sebagai verb. Nah selain verb itu ada yang namanya suggestion. Suggestion itu jadi noun, berubah ya. Noun itu kata benda. Kata benda tentang
idea, plan, or action. Jadi tentang ini ide, rencana atau aksi. That is suggested or the act of suggesting it. Jadi suggestion itu artinya ya masih suggest juga ya. Artinya juga sama menyarankan. Nah, di sini jadi gini. Kalau tentang suggestion yang noun-nya itu, kalau kan ini suggest itu menyarankan. Nah, ini suggest itu menyarankan. Kalau suggestion itu adalah menyarankan juga, cuman sarannya sendiri disebut dengan suggestion. Jadi kalau kalian menyarankan, I suggest you buy a bicycle. Ya, saya menyarankan kamu membeli sepeda. Bukan. Jadi kalau misalnya kalimat kan seperti itu. Kalau itu disebut kalimat suggestion. Jadi jangan kalimat suggest. Jadi ini aja ya. Kalau misalnya ini kalimat apa? Kalimat menyarankan. Disebutnya kalimat suggestion ya. Jadi kalau misalnya ini kalimat suggest, jangan kalimat suggest. Nggak ada kalimat suggest. Kalimat suggestion adanya juga. Jadi kalimat menyarankan. Gitu. Jadi suggestion itu disebut untuk jenis kalimatnya. Ya. Kita underline dulu di sini. Nah ini kalimat suggestion. Kalimat yang menyarankan itu adalah kalimat suggestion. Sementara sarannya sendiri adalah suggest. Nah ini kita contohnya lagi ya. My parent give me a suggestion for my birthday party. Kedua orang tuaku memberikan aku sebuah saran untuk acara ulang tahunku. Kedua dari mana ini? Kedua orang tuaku dari mana? Dari parent. Ini pakai S. Parentnya pakai S. Kalau parent aja berarti singular ya. Masih ingat nggak itu? Ada yang bentuk singular dan plural. Masih ingat? Yang singular itu berarti satu ya. Kalau plural itu dua atau lebih. Kayak gitu aja. Nah itu karena ada ini nih. Karena ada parents ya. Nah jadi dia kedua orang tuaku. Jadi gitu. Pakai S belakangnya. Sekarang ini. Contoh yang kedua. Can you give her some suggestion how to take a beautiful scenery? Dapatkah Anda memberi dia? Nah dia itu perempuan ya ini. Her. Kalau laki-laki apa? Udah, jadi hilang. Kalau perempuan itu her kan, ini artinya perempuan. Dia perempuan. Kalau laki-laki itu jadi him ya. Kalau laki-laki itu him. Kalau her itu perempuan, kalau laki-laki him. Some suggestion how to take a beautiful scenery. Beberapa saran bagaimana cara mengambil pemandangan yang indah. Jelas ya ini. Give suggestion. Masih tentang menyarankan. Ini juga pakai suggest lagi ya. Ya, di sini contoh-contohnya masih ini, masih gampang sih. Kalau yang contoh nggak ada suggestionnya nanti ada. Kalau keburu ya. Di Word beda lagi filenya. Sekarang ini ada. Dikebut dulu over ya sekarang. Kan kalau tadi offer itu menyarankan, kalau suggest itu menyarankan. Namun yang disarankan itu bukanlah bentuk benda. Nah, sementara untuk offer itu kebanyakan tentang benda ya, menawarkan. Tapi bisa juga kayak misalnya menawarkan pertolongan bisa kan? Menawarkan pertolongan. Nah, ini offer. Offer juga adalah verb ya. Kata kerja. Offer itu to ask someone if they would like to have something or if they would like you to do something. Jadi kalau misalnya mereka mau sesuatu, mau menawarkan kalian sesuatu atau mereka ingin melakukan mereka ingin kamu melakukan sesuatu. Nah, ini berarti menawarkan sesuatu ini udah ada dalam penjelasan di sininya. Offer dalam bahasa Inggris berarti menawarkan sesuatu pada seseorang. Ya. Nawarin apa aja bisa tentang tadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya.
Jadi bukan barang aja sih. Ya nggak apa-apa yang nggak bisa masuk Zoom, yang kuotanya nggak ada mungkin nanti ada yang iritnya ya, yang di WA aja materinya. Cuman mungkin yang hadir di Zoom ini bisa sedikit ngebantu kalau temennya ketalimeng nggak tahu misalnya ya, aduh, cuman materi aja dibaca doang susah kayaknya. Apalagi kalau rumus ya. Untuk bahasa juga rada susahnya pas ini ya, pas misalnya ngejelasinnya nggak kelihatan kan. Ya, lanjut lagi ya. Dipercepat soalnya ini nih. Nah, maksudnya itu kan kayak gini ya, offer itu tentang menawarkan. Namun dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain, kita tidak harus menggunakan kata offer. Jadi I offer you something. I offer you this biskuit. Ya, ada yang raise hand. Kalau misalnya yang baru hadir, baru masuk itu absen dulu di sini ya, di chat. Absen dulu di chat. Siapa aja yang hadir. Ya. Selain dalam bentuk kata kerja, kata offer juga dapat digunakan sebagai kata benda yang berarti tawaran. Ini bukan kata kerja ya. Kata kerja itu bukan Salah ini. Kata kerja itu verb ya. Kata offer juga bisa digunakan sebagai kata benar. Ya, di sini ada contoh kalimat offer dalam bahasa Inggris. Ini Anita, my aunt was offered a job in Malang. Ya, belum di mute, mute dulu aja ya. Ya. Ini Anita, my aunt was offered a job in Malang. Sebagai kata kerja ya, ini offernya berarti sebagai kata kerja. Artinya Anita, bibiku ditawari sebuah pekerjaan di kota Malang. Jadi offered-nya itu artinya ditawari. Offered di sini artinya ditawari. Yang kedua, I'll do the cooking, she offered. Saya akan memasakkannya, ia menawarkan. She-nya berarti di sini. Berarti ini kalimat langsung ya. Semuanya ini kalimat langsung. Anita, yang pertama kata Anita itu ya, yang kedua kata si ya, dia perempuan si itu. Kalau dia laki-laki apa? He berarti. Kalau dia laki-laki jadi he, bukan si. Nah, di sini jelas ya, I'll do the cooking. Saya akan melakukan masak itu, jadi saya akan memasaknya, jadi bukan memasaknya ya. Kayak mau nerusin masak. Jadi harusnya bukan memasaknya. Saya akan masak ini ya. Saya akan masak ya, menawarkan. If Andy like, I can help him out. That's a very keen offer. Jika Andy mau, aku akan menolongnya. Itu adalah tawaran yang sangat baik. Nah, di sini di mana? If Andy like, jika Andy mau, saya akan membantu dia. Nah, jelas itu tentang menawarkan ya. Terus belakangnya ada lagi ini. That's a very keen offer. Itu adalah tawaran yang sangat baik. Masih jelas ya ini. Kan kalau nawarkan nggak harus menyebut nawarkan terus ya. Nggak ada gambarnya lagi, Cina. Kenapa nggak ada gambarnya lagi? Oh, di sini ada ininya. Oh iya itu. Harusnya yang lain di ini dulu. Ya, udah sekarang mungkin nggak akan ya. Ya, kita lanjut ke contoh ini, contoh dialog ya. Yang tadi yang tentang ini dulu, saran dulu ya, berarti tentang suges dulu ya, menyarankan dulu. Contohnya kayak gini nih, Dika, have you solved your cube? Cube itu apa? Cube itu kotak ya. Kotak, bisa Rubik Cube mungkin di sini.
No, I haven't. Belum. Saya belum. Gitu. Dika, I suggest that you should see the tutorial on YouTube first. Saya sarankan kamu lihat dulu tutorialnya di YouTube. Gimana cara nyelesainnya. Kata Dika. Doni, yes, thanks for your suggestion. Ya, terima kasih untuk sarannya. Ya pasti pakai suggest ya. Di sini contohnya masih pakai suggest. Saya sarankan. Ini artinya ya. Yang tadi. Kita langsung ke contoh offer ini. Contoh dialognya. Masih tentang kub ya. Biar ada perbedaannya antara suggest dan offer. Bisa dibandingin sedikit. Dika, may I help you to solve your cube? Nah ini berarti dia nawarkan apa? Bolehkah saya membantumu untuk menyelesaikan Rubikmu? Jadi menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan. May I help? Bolehkah saya? Bolehkah saya nggak usah. Jadi kalau dalam tadi kalimat suggest harus atau bukan harus ya. Kebanyakan memakai suggest, saya sarankan. Bisa juga kayak gini, I think you should. Nah, saya pikir kamu harusnya atau seharusnya atau kamu sebaiknya gitu. Bisa kayak gitu. I think you should atau I think you maybe gitu. Jadi I think you should atau I think you maybe pakai ini ya, pakai should sama me gitu. Pakai ini ya, pakai modals gitu. Nanti ada modals penerangannya. Kata-kata kayak gitu ya, kata kerjanya. Jadi bisa diganti pakai yang lain. Cuman kebanyakan masih menggunakan suggest. Nah, sementara untuk offer itu kayak ini kan nawarin pertolongan ya. Ya, nawarin pertolongan itu berarti may I help? Ya, bolehkah saya menolong? Kan nawarin, jadi nggak usah maksa ya. Kalau nawarin berarti kalau kayak gini. Nah, yang ini kata Doni, thank you, that's a very kind offer, I appreciate your help. Terima kasih, itu adalah tawaran yang sangat baik, aku menghargai bantuanmu. Kata Dika, no problem. Doni, wow, you must be an alien, so fast. Wow, seorang alien, cepat banget. It's easy bro. Ya kata dia mungkin gampang ya soalnya mungkin dia udah tahu. Kan tadi dia nyarankan apa? Nyarankan nonton di YouTube dulu tutorialnya. Mungkin dia udah sering ya berarti dia juga tahu caranya gimana. Soalnya udah bukan baca, udah lihat tutorialnya ya. Ya. Dari sini kita akan pindah langsung ke contoh pembuatan kalimat. Nah, di sini. Di sini ada cara memberi saran dalam bahasa Inggris serta cara menerima saran dan menolak saran dalam bahasa Inggris. Mungkin rada cepat ya ngejelasinnya, apalagi kalau baru yang datang tengah-tengah ini. Baru yang datang tengah-tengah mungkin Pak dari mana tadi? Ya nanti ada materinya ya di teks. Ini untuk penjelasannya di Zoom itu ya. Supaya nggak lebih dari 45 menit. Kalau lebih dari 40 menit kan nggak bisa. Kelasnya cuma setengah jam ewang IPA sama IPS. Ini cara memberikan saran kepada orang lain. I don't think, saya pikir tidak. Nah, titik-titiknya itu diisi oleh kalimat ininya ya. Kalimat intinya. I don't think you should, ini misalnya. Saya pikir tidak sebaiknya kamu terlambat. Gitu. Ya. Nanti bisa ketinggalan penjelasan misalnya. I don't think you should come late. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi saya pikir tidak baik kalau kamu terlambat. Cara menerima saran. Yes, let's go. Ya mungkin ngebahasnya mending dari ini dulu ya. Cara memberikan dulu, langsung cara menerima dan cara menolak. Satu-satu jangan ke pinggir. Keboh aja. Nah, nomor 2 berarti why don't we? Mengapa tidak kita? Ya misalnya mengapa tidak kita tulis saja ini poin-poin penting dalam pertemuan ini misalnya why don't we write what is important in this meeting, bisa kayak gitu ya. Kalau yang ketiga nih, you may want to change, kamu mungkin ingin mengubah ya, you may want to change your sleep schedule, kamu mungkin ingin mengubah jadwal tidurmu, jangan malam-malam bangun misalnya, pagi-pagi tidur gitu.
Ya jangan gitu ya. Kan ini menyarankan. Menyarankan itu menyarankan itu kan kebanyakan hal-hal yang baik ya. Kita sarankan atau kita nyaranin hal yang nggak baik, bisa juga sih. Cuman kalau menyarankan itu kan bukan merintah ya, tapi sebaiknya kayak gitu. Jadi bikin kalimat yang enak kalau menyarankan. Ini nih selanjutnya, it would be nice to, nah kayak gitu. Itu akan bagus untuk, bukan bagus ya, baik. Jadi bukan itu yang baik ya, sebaiknya untuk misalnya ini ya, it would be nice to, sebaiknya untuk pelajaran bahasa Inggris kalian siapkan buku catatan. It would be nice to prepare notebook for English lesson. Kalau ini selanjutnya, I think you should, menurut saya kamu sebaiknya, nah bukan kayak gini ya. Nah ini berarti ini artinya banyak yang salah ya. Ya maklum bukan buatan sendiri sih. Ini juga dari buku. Saya pikir nih ya. Nah ini, I think you should. Nah saya pikir kamu sebaiknya catat poin yang penting dalam pelajaran bahasa Inggris. I think you should write important thing in English lesson. Ini let's, nah ini ayo gitu. Ajakan itu kan. Menyarankan bisa, termasuk dalam menyarankan. I think, nah ini I think juga bisa ya. Saya pikir atau menurut saya itu kan sama dengan kita akan memberi saran ya. Jadi saya pikir kalian jangan terlambat gitu. Jadi menurut saya juga ya, I think you should be not late. Gitu bisa. Nah ini sugesti itu udah jelas ya. Saya sarankan ya. Yang kata-kata menyarankan terus di sananya ada sugesti itu jelas kalimatnya. Nggak usah ditanyain lagi ya. Sekarang selanjutnya ada how about. Bagaimana dengan? How about we eat porridge for breakfast? Bagaimana dengan bubur sebagai sarapan kita? Kayak gitu. Selanjutnya ada we could. Kita bisa ya. We could have breakfast after this lesson. Kita bisa makan sarapan setelah pelajaran ini bisa. Kalau kesiangan dikit gitu. Ya Bapak juga belum sarapan soalnya. Rada siang ya tadi mulainya. Udah dijadwal dari kemarin sih. Nah ini bagaimana dengan gitu. What about? Nah, bagaimana dengan titik-titik bla 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 apa gitu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang saran? Berikan saran ya. Sekarang cara menerimanya ya biasa ya. Oke, if you say so kayak gitu. Nice idea. Atau let's bla 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 gitu. Let's go juga bisa. Ayo. Gitu. Dalam cara menerima saran. Kalau cara menolak saran, no thank you. No let's, tidak ayo. Tapi dia punya saran yang lain. Jadi pakai let's apa bla 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 di sini. Sorry, I can. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, I think. Maaf, saya pikir ya atau menurut saya mungkin idenya kurang baik atau gimana. Atau mungkin dia tidak bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau misalnya menolak saran, kan di dia, ini udah ada peringatan lagi ya. Ya cuman 45 menit kan. Nah ini, kalau misalnya cara menolak saran lebih baik pakai ini dulu ya. Pakai sorry. Salah ini sorry-nya. Harusnya R-nya 2. Nah ini harus pakai sorry dulu ya. Kan kalau nawarkan itu nggak harus ya, nggak merintah. Jadi cuman niat baik ya, itikad baik kalau memberikan saran itu. Jadi nggak harus kan. Cuman itikad baik dari seseorang, sebaiknya itu kayak gini. Jadi kalau kalian mau nolak, ya maaf gitu.
bilang ini dulu dalam ini untuk formal ya. Kalau tidak formal bebas. No juga gak apa-apa. No gitu. Gak apa-apa. Kalau untuk formalnya ya harus menggunakan sorry, misalnya maaf saya gini. Atau misalnya kita jelasin kenapa nggak bisa. Nah sekarang karena udah diburu-buru sama Zoom-nya ya, langsung ke offer-nya. Nah ini cara menerima tawaran dan menolak tawaran. Kan kalau tadi saran ya. Kalau sekarang ini tentang tawaran. Tadi suggest, sekarang tentang offer. Yang telat mungkin ini ya. Jadi suggest itu adalah menawarkan, sementara offer itu adalah tawaran. Ya. Jadi ini menyarankan ya. Suggest itu menyarankan, offer itu adalah menawarkan. Kayak gitu. Yang untuk yang telat ya. Mungkin langsung bingung. Contohnya tadi. Ya sekarang cara memberikan tawaran. Can I? Bolehkah saya? Itu may I? Atau bolehkah saya? Shall I? Haruskah saya? How about I? Bisa I. Jadi di sini bisa juga I, bisa juga di sini pakai you. You pakai they. Kalau subjek masih ingat nggak? Kata ganti subjek. Kata ganti subjek. Ya. Nanti kalau keburu kita bahas itu ya. Sekarang di sini aja dulu. Ya bisa ini bisa I, bisa you, bisa apa. Jadi memberikan tawaran itu, nah si titik-titiknya itu menawarkannya ya. Menawarkan apa yang biasanya ditawarkan? Jasa atau barang. Ya. Atau tindakan atau barang bisa ya. Cuman prosesnya itu kita menawarkan ya. Kalau menawarkan kan bisa diterima bisa enggak. Kayak saran tadi juga kayak gitu ya. Jadi bukan perintah, beda dengan kalimat perintah ya. Menawarkan juga sama, gak maksa, jadi cuman menawarkan aja. Mau diterima mau enggak ya gak usah baper. Namanya juga menawarkan ya. Menawarkan bantuan, menawarkan barang. Misalnya ini nih cara menerimanya ya sama kayak tadi. Thank you ya kalau misalnya menerima dari tawaran itu kan kalau tadi kalau saran itu nggak pakai thank you ya, nggak pakai terima kasih. Kan kalau di sini kita kalau ditawarkan bantuan terus kita nerima pakai thank you ya, pakai terima kasih ya. Misalnya nih, kalian nawarkan sesuatu ke teman kalian kue sama makanan atau nawarkan bantuan kan teman kalian mungkin yang ngejawabnya thank you ya, thanks atau thank you. Jadi kalau dalam menawarkan lebih baik ya bukan harus ya ini. Lebih baik kalau kalian menggunakan ini nih. Thanks. Atau thanks atau thank you. Dan biasanya ya diakhiri dengan please. Please itu apa? Ya, tolonglah gitu. Yes please ya gitu. Atau thank you. Yes. Nah, misalnya kalau misalnya udah ada thank you itu jarang pakai yes ya. Kalau yang pakai yes itu pakai please sininya. Ya, mohon gitu, saya mohon. Kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada kayak gini nih. Kamu mau teh ini? Iya, kalau bahasa Indonesia kan cuma kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kayak gini. Do you want this tea? Kamu yang jawabnya yes please kayak gitu. Beda dengan Indonesia ya. Jadi pakai akhiran please kalau dalam bahasa Inggris. Nah, untuk menolak tawaran. Nah, di sini kan kalau tadi kalau dalam saran itu kan saran itu itikat baik seseorang ya untuk menyarankan. Jadi nggak harus gitu, bukan kalimat perintah. Jadi kalau kalian nolak pakai sorry. Nah, untuk dalam tawaran tetap pakai ini ya. Nggak pakai please tapi pakai thank you-nya ya. Thank you-nya dipakai lagi. Kalau namanya juga nawarin kan. Kalau nawarin ya mungkin terima kasih, mungkin tidak. Kalau dalam menawarkan ya. Kalau kalian mau tolak, seenggaknya bilang terima kasih dulu aja. Tapi saya kayak ini nih. Don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya bisa melakukan ini
sendiri. Gitu. It's okay, I can do it myself. Ini tidak apa-apa, saya bisa melakukan ini sendiri. Tapi lebih baik kalau pakai thanks dulu ya awal. Thanks, it's okay, I can do it myself. Thanks, don't worry, I will do it myself. Nggak baku sih, bukan format baku atau enggaknya, tapi lebih baiknya ini. Pakai thanks dulu. Nah, masih ingat nggak ini kata ganti subjek, Cok? Ada 5 menit. Bisa diketikin di chat tuh. Yang ingat semuanya ya. Jangan satu-satu. Di chat tuh. Nanti dapat nilai bonus. Ya, yang masih tahu, yang tahu aja. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak akan disalahin kok. Misalnya cuma tahu 2 atau 3. Lumayan, nanti dapat nilai tambah. So, bisa. Kalau misalnya ini kan ada 2 menit lagi. Sampai 30 detik terakhir aja waktunya. Kalau dalam sampai 30 detik terakhir ada yang benar, kita langsung bahas. Kalau misalnya nggak ada yang jawab atau misalnya jawabannya ada yang kurang, ya kita tambahin di sini. Gak apa-apa, salah juga kan belajar, bukan ulang. Kata ganti subjek, nah ini shall I kan ini bisa diganti. Jadi you misalnya, shall you. Atau untuk mereka, shall they. Kata ganti subjek ya, bukan kata benda, kata kepunyaan. Bukan kata kepunyaan kan, kalau kata kepunyaan beda lagi. Misalnya kalau kata ganti subjek itu untuk dia perempuan ya, she, atau untuk dia laki-laki, he kan ya. Nah, kalau untuk kata benda kepunyaan, jadi she itu jadi her, kalau laki-laki itu jadi he, dari he itu jadi him, bukan itu ya, tapi kata ganti subjeknya aja. Ada 7 ya. Clue-nya ada 7 kata ganti subjek itu. Gimana? Atau kelas 10 harusnya ada nih. Kelas 10 kata ganti subjek. Atau langsung materi aja. Ada SMP malahan ini pelajaran kelas ini ya. Kelas 7 SMP. Kata ganti subjek, terus grammar, terus to be itu di SMP. Wah, ini udah kurang dari 1 menit lagi. Kalau misalnya kalian masih belum tahu gitu, nanti bisa mintalah ke Bapak gitu. Pak, saya nggak ngerti di mananya. Chat aja di ini, di chat ini. Manfaatkan ya, chat di Zoom. Bisa kita bahas sedikit. Kan itu manfaatnya Zoom. Biar lebih ngerti, nggak dibaca doang. Beda dengan materi ya, biar beda sama materi. Enaknya sih di YouTube, kalau tahun kemarin anak-anaknya pada pengen ya itu di YouTube. Biar nggak ada batasan waktu lah gitu. Misalnya saya jadi kayak ini aja, kayak kalau misalnya kalian masih ada waktu, bisa ikut terus YouTube-nya. Biar kayak les privat aja. Misalnya cuma 3-an, cuma 4-an yang nonton. Jarang banyak sih. Paling cuma ada yang bertahan 15 menit gitu ya kalau pertemuan itu. Soalnya kalau YouTube kan kuotanya. Cuman kalau tahun kemarin kan dikasih kuota pendidikan,